Bapak Kardinal YTH dan YTC. Saya Susi dari Paroki Santo Petrus dan Paulus, Gereja Babatan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau boleh bertanya, maaf sedikit melenceng. Bapak Kardinal itu kelihatan bugar dalam masa pandemi ini, kelihatan seger dalam melayani umat. Apa sih rahasianya? Kalau boleh tahu. Hihihi. Aja kalau Bapak Jokowi itu kan katanya minum empon-empon setiap hari. Kalau Bapak Kardinal, apakah karena minum red wine setiap hari? Begitu ya, Pak Kardinal. Maaf ya, Bapak Kardinal. Matur nuwun, terima kasih. Berkah dalem. Iya, demikian. Minuman saya bukan red wine, Ibu. Minuman saya dawet. Ibu Susi tahu ya sekarang minuman kesukaan. Iya. Iya. Dan unik ya, Ibu Susi menggemaskan karena cara menyampaikannya. Tapi Bapak Kardinal apa betul minum pon-pon juga dong? Enggak, Ibu. Saya minum apa yang ada di meja, Ibu. Iya, jadi Bapak Kardinal minum dan makan yang ada disediakan ya Bapak Kardinal ya. Iya. Begitu Ibu Susi, semoga bisa senang dan happy ya dengan apa yang diberikan jawabannya. Ada yang mau ditambah Bapak Kardinal? Iya. Terima kasih kalau saya dianggap seger. Ya memang saya banyak pergi dan perginya tidak dekat-dekat. Yang dekat-dekat malah tidak. Perginya jauh-jauh. Kalau Ibu mengatakan saya segar, itulah anugerah yang selalu saya syukuri. Unsurnya banyak, Ibu, unsurnya banyak. Unsur yang paling penting yang saya rasakan adalah karena teman-teman kerja saya itu baik-baik. Jadi tadi saya katakan usia sudah pensiun mestinya, sehingga saya sendiri merasa bahwa sekarang ini pasti tidak sama dengan ketika saya datang ke Jakarta 10 tahun yang lalu. Secara fisik sudah sangat berbeda. Yang istimewa adalah teman-teman kerja saya, itu saya yakin tahu mengenai keadaan saya itu. Sehingga sebagian besar dari pekerjaan dan tanggung jawab saya itu dikeroyok oleh teman-teman itu. Jadi membangun tim kerjasama yang bagus itu pasti tidak membuat saya lelah secara fisik maupun lelah secara mental. Karena percaya bahwa yang dikerjakan oleh teman-teman itu akan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama-sama. Maksud saya bukan hanya teman-teman imam, tetapi teman-teman awam dan siapapun. Kalau misalnya sebut paroki berjalan karena sudah ada sistem sehingga tidak menuntut pikiran saya yang keras. Enggak, semuanya sudah jalan, sistem sudah jalan. Jadi itu yang membuat saya secara fisik tidak terlalu terforsir. Secara mental saya damai, maksud saya tenang, karena saya percaya kepada para pemimpin, bukan hanya yang pastor, tetapi juga yang awam, yang mengerjakan tugas-tugas itu, perutusan itu. Dan secara rohani saya juga merasa damai. Nah, itu secara fisik, dan secara fisik saya masih olahraga kalau ada di rumah dan ada kesempatan. Saya masih ikut acara Run for You itu. Tadi saya baru berjalan kaki 3,5 kilometer. Masa masih berkeringat masuk ke sini. Nah, secara mental, tentu yang namanya motivasi, kenapa saya dulu memilih jalan hidup ini menjadi
mempunyai peranan yang sangat besar. Jadi kalau saya mencintai tugas saya, karena itu sesuai dengan yang dulu saya bayangkan, pekerjaan apapun, beban apapun akan mudah, akan ringan disangganya. Kalaupun itu terasa berat, tetapi karena ada motivasi, ya dianggap itu bagian dari perutusan, tidak terlalu tidak terlalu merasakan beban begitu, tetapi ya itulah konsekuensi dari pelayanan pilihan. Dan secara rohani, kembali lagi ya, karena manusia itu kan bukan hanya fisik yang segar, tetapi mentalnya juga harus segar, rohaninya moga-moga juga segar. Salah satu doa harian saya, pendek sekali, yang tidak pernah saya lupa, adalah mohon kegembiraan. Itu berdasarkan Mazmur 51. Doa saya pendek, Tuhan anugerahkanlah kepadaku kegembiraan karena keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Jadi kegembiraan itu moga-moga tidak pernah lepas dari hidup saya pribadi kalau itu ditanyakan kepada saya. Karena ketika saya gembira, ketika kita gembira, yang lain-lain menjadi mudah, atau yang kelihatannya ruwet itu terurai. Karena bisa membacanya yang ruwet itu dengan mata yang jernih, dengan hati yang jernih.